Allah subhanahu wa ta'ala jamin dengan jaminan yang luar biasa. Ada asuransinya bagi orang ngaji dengan rezekinya. Orang ngaji enggak bakal ngalamin susah hidup, walaupun di zaman susah, walaupun kata orang susah. Walaupun orang kata kita orang susah, tapi kita enggak merasa diri kita susah, terhormat. Orang ngaji beneran. Jadi jangan takut ngaji, jangan tinggal ngaji, jangan rugi, karena ngaji nganterin kita menuju surganya Allah. Dengan ngaji Allah bakal beri husnul khotimah. Enggak mungkin dikasih surga kalau enggak karena dia baik di mata Allah. Sebab dengan ngaji Islam hidup. Islam hidup. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam takuna la'tibaran lidati. Kata Imam Syafi'i, hidupnya seseorang itu dengan ngaji. Kalau orang gak ngaji, dia bukan orang, bangkai yang berjalan di muka bumi. Di mata malaikat mayit, walaupun orang elu-elukan. Kalau nggak ngaji, nggak demen. Saya kalau sama anak-anak pondok tuh yang demen ngaji, saya sering bagi duit. Tapi kalau sama yang ngaji malas kagak, emang begitu saya. Saya susah saya orangnya. Saya harus begitu. Ngaji gitu. Imam Syafi'i bilang begini, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa orang kagak ngaji, badannya segar buger, enggak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, takbirin aja 4 kali. Imam Syafi'i, kenapa ditakbirin? Bangkai yang berjalan di muka bumi. Kalau saudara pengen rezekinya banyak, ngaji. Jangan tinggal ngaji. Biar katamu seminggu sekali ke ngaji. Kemana ke ngaji? Guru mah teknis. Enggak mesti nih ngaji sama saya Farudin. Kagak usah. Sama siapa aja. Ngaji. Jangan enggak ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji. Ngaji. Rugi kalau kita nggak ngaji. Beneran. Rugi. Ngaji aja. Jangan nggak ngaji. Orang ngaji itu enak. Orang ngaji itu nikmat di hidup. Dan di antara keuntungan orang ngaji, kata Nabi, innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Allah subhanahu wa ta'ala jamin dengan jaminan yang luar biasa. Ada asuransinya bagi orang ngaji dengan rezekinya. Orang ngaji enggak bakal ngalamin susah hidup, walaupun di zaman susah, walaupun kata orang susah. Walaupun orang kata kita orang susah, tapi kita enggak merasa diri kita susah, terhormat. Orang ngaji beneran. Jadi jangan takut ngaji, jangan tinggal ngaji, jangan rugi, karena ngaji nganterin kita menuju surganya Allah. Dengan ngaji Allah bakal beri husnul khotimah. Enggak mungkin dikasih surga
kalau enggak karena dia baik di mata Allah. Sebab dengan ngaji Islam hidup. Islam hidup. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam takuna la'tibaran lidati. Kata Imam Syafi'i, hidupnya seseorang itu dengan ngaji. Kalau orang gak ngaji, dia bukan orang, bangkai yang berjalan di muka bumi. Di mata malaikat mayit, walaupun orang elu-elukan. Kalau nggak ngaji, nggak demen. Saya kalau sama anak-anak pondok tuh yang demen ngaji, saya sering bagi duit. Tapi kalau sama yang ngaji malas kagak, emang begitu saya. Saya susah saya orangnya. Saya harus begitu. Ngaji gitu. Imam Syafi'i bilang begini, man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa orang kagak ngaji, badannya segar buger, enggak mau ngaji, kata Imam Syafi'i, takbirin aja 4 kali. Imam Syafi'i, kenapa ditakbirin? Bangkai yang berjalan di muka bumi. Kalau saudara pengen rezekinya banyak, ngaji. Jangan tinggal ngaji. Biar katamu seminggu sekali ke ngaji. Kemana ke ngaji? Guru mah teknis. Enggak mesti nih ngaji sama saya Farudin. Kagak usah. Sama siapa aja. Ngaji. Jangan enggak ngaji. Kalau saya bilang begitu. Enggak mesti ngaji sama kita orang. Yang penting ngaji. Saya mendemen aja. Begitu. Masjid kalau nggak ada pengajian mati. Ruhnya itu ngaji. Masyarakat kalau udah nggak demen ngaji susah. Kudu ngaji. Sebab apa? Surga itu diisi orang takwa. Uiddat lil muttaqin. Disediakan surga bagi orang yang bertakwa. Dan kita maklumi, orang gak bisa takwa mau ibadahnya kayak apa banyaknya kalau gak ngaji. Makanya Nabi bilang sholat 1000 rakaat gak ada artinya kalau gak ada ngaji, gak ada ilmunya. Begitu, mau sedekah, mau apa ya, ngaji. Ngaji. Orang yang gak ngaji ada aja alasannya. Orang yang ngaji selalu ketemu jalan dalam kesulitannya. Sementara orang yang gak ngaji ada aja alasannya. Selalu kalau diajak ngaji, aduh kaki ini loh ngilu. Nggak tahu kenapa, pada udah berobat udah ini. Tapi waktu lagi main ke Parung Ciseeng, lagi mancing kemarin, aduh kaki ada aja alasannya, ketemu aja begitu alasannya. Emang ada yang kayak begitu? Ini unjuk-unjukan ini teman-temannya ini. Ngaji tuh, ngaji. Kalau nggak ngaji susah. Ngaji. Jadi harus ngaji kita. Jangan nggak ngaji. Rugi. Beneran. Orang ngaji itu enak. Orang ngaji itu enak. Jangan nggak ngaji. Kalau mati syahid orang yang ngaji. Begitu. Maka ngaji aja. Ngaji. Walaupun kita nggak paham. Wong yang ngasih paham Allah. Nabi cuman bilang tolabul ilmi faridatun, ngaji wajib, bukan pinternya. Pinter enggak wajib, itu urusan Allah. Ngajinya ini yang wajib. Enggak paham, enggak apa-apa. Nanti paham. Saya pribadi kalau boleh usul, tapi susah nih hidup.
di Jakarta ini diturut begini salah, nggak begini salah, kadang repot juga saya. Saya tuh secara jujur demennya ngaji, ngajar begini, demen saya. Dibanding ceramah-ceramah tuh, saya demen ngaji. Kenapa? Kalau ngaji nih saudara, nggak ngerti pertemuan ini, masih ada ketemu besok. Kali besok ngerti nih orang, besok nggak akan ngerti, masih ada pertemuan mendatang. Kali besok lusa sama Allah kasih paham. Kalau ceramah enggak sekali doang, paham nggak paham terserah. Begitu, ceramah begitu, kita nenteng berkah, dapat tuh parcel kita. Orang ngerti apa kagak? Begitu. Kalau mau jujur, saya ini kurang mau. Tapi ada tapi. Kalau kagak didatengin marah-marah. Iya kita orang susah, dia aja datang, gua kagak. Jadi masalah. Salah lagi. Begitu. Jadi ribet urusan. Akhirnya ya kita paksa juga datang. Begitu. Kalau saya secara jujur ini ngaji gitu, saya lebih demen ngajar ngaji. Karena ibarat hati itu kayak batu ditetesin masih kagak bolong. Tiap malam Jumat 2 minggu sekali, minggu 1 minggu 3, minggu 1 minggu 3, minggu 1 minggu 3. Begitu ngajinya malam Jumat. Apa milihnya, apa nomor 1 apa nomor 3, 1 apa 3, apa begitu ya malam Jumat. Begitu, bisa begitu tuh ngaji. Hadiah aja ngaji, mau ketemu aja hadiah aja tuh ngaji. Jadi saudara, kita nggak paham begitu. Saya lebih demen ngajar ngaji, demen gitu. Makanya kalau ngaji ditanya saya senang. Cuman kalau kita istirahat ditanya, saya nggak mau. Pengennya kalau udah istirahat, kalau udah ngaji begitu. Saya demen sama ngaji. Saya demen ngaji itu, demen. Karena kalau ngajar ngaji itu dapat. Orang nggak ngerti jadi ngerti, nggak paham jadi paham, setengah paham jadi full paham. Ngaji gitu. Nggak mau kalau nggak ngaji. Jadi ngaji ini nganterin kita ke surga, ngaji. Dan surga itu isinya orang yang takwa. Orang takwa tuh kudu ibadah. Ibadah kagak dinilai kalau nggak ngaji. Maka ngaji itu nolongin ibadah kita. Ada ilmu, ada amal, ujungnya surga. Ilmu ini pondasi. Makanya pondasi itu capek. Orang ngaji itu capek. Orang ngaji itu capek. Makanya harus benar-benar biar dapet tuh ngaji. Biar dapet. Sayang kita kalau sekedar kita nyari ganjaran doang gitu. Sayang. Nabi tuh kalau ngaji kayak Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang begini, pergi ke pasar. Woi, di pasar nih orang-orang, Nabi lagi bagi warisan. Lu ngapa dagang mulu? Bagi warisan yang bener. Demi Allah, Nabi lagi bagi warisan. Itu orang didagang di warung, di pasar pada tutup. Gitu. Dilihat ngaji, Nabi lagi ngajar di masjid Nabawi. Abu Hurairah dibilangin, bohong lu. Nabi bagi warisan, ngajar. Iya warisannya Nabi ilmu. Itu warisan. Orang saya aja kata Abu Hurairah, waktu datang marhaban bi wasiyati Rasulillah. Selamat datang. Orang ngaji itu dimuliain. Orang ngaji dimuliain. Selamat datang. Selamat datang. Nih kalau mau saya dongengin, ente ngasih aqua. Nih saya dongengin. Ngasih aqua. Sedus sama orang ngaji. Sedus dong. Ente ngasih aqua sama orang meninggal tuh, pick up untuk 7 hari tiap malam gedean sedus buat orang ngaji. Ganjarannya kalau mau nyari ganjaran tuh ngasih aqua tuh.
Enggak kehitung. Orang ngaji, bukan maknanya nggak boleh ngasih orang itu, bukan. Ini ngomongin ganjaran. Kita pikir la ilaha illallah, la ilallah 70 malam, dari maghrib, dari isya habis subuh, isya habis subuh. Ama ngaji sekali. Kalau mau nyari ganjaran, gedean ganjaran ngaji. Nggak kelamaan. Tuh ngaji. Kalau mau nyari ganjaran, begitu. Ngaji. Maka ngaji itu paling berat. Ngaji itu paling berat. Kurang mau. Kalau orang tuh disuruh ngaji, begitu, kurang mau. Padahal ngaji itu nggak apa-apa. Begitu, nggak diapa-apain juga. Maka saya mohon maaf, metode saya ngajar ini pakai kitab terjemah dari awal. Mang Ubay ini datang kalau nggak salah itu, minta kitab ini. Saya nggak mau. Ada saudaranya dulu, Ustaz Damir apa itu, adiknya. Begitu saya bilang saya nggak mau, terjemah aja biar ngerti. Kalau yang mau Arab gundul suruh beli Iftarat Kia. Cuma kalau baca tengahnya, tadinya minta tengahnya ini awal kaji. Begitu. Ini pinggirnya aja yang dikit-dikit belum tamat-tamat ini. Kalau tengahnya kayaknya sampai ganti lagi, nggak tamat-tamat. Ini aja sampai mau 20 Oktober nih, mau turun, belum tamat juga. Mau turun padahal belum tamat, masih jauh. Tuh begitu. Padahal udah mau turun tuh. Begitu saudara. Ini ngaji. Jadi jangan nggak ngaji. Ngaji sayang. Orang nggak ngaji, ngaji yang benar ngaji. Ngaji yang benar. Begitu. Semuanya ada kelebihan, ada kekurangan, itu manusiawi. Tapi kudu ngaji. Sayang kalau kita nggak ngaji, sayang. Begitu. Ganjaran ngaji nggak kehitung, beneran besar, besar banget. Begitu. Tidurnya jadi majlis besar. Orang dikata, saya yang nanya sama mualim, tuh ngaji kan malam Rebo. Malam Rebo tuh ngajinya mualim tuh maghrib di pembangunan di Gajah Mada. Gajah Mada tuh belakang Muruk. Tempat begituan tuh. Begitu. Masjidnya Khairul Biqa. Belakang tuh Gajah Mada. Maghrib ngaji Muwatta. Ngajinya Sabirul Muhtadin. Isa ngaji di Jembatan 5, masjidnya Guru Mansur Sawalio, sawah besar, Jembatan 5. Karena jauh, macet, jam 9 baru nyampe. Itu yang ngaji di depan pada tidur depan itu udah pada tidur. Kita nanya begitu, kita ngerti juga jawaban itu akhirnya. Kita mualim itu orang ngaji pada tidur. Begitu kata mualim, biarin, nggak apa-apa. Itulah manfaatnya majelis ilmu. Begitu, manfaatnya majelis ilmu. Kan kita bertanya, apa itu manfaat majelis ilmu? Ya, mendapatkan tumakninah, ketenangan, tenang. Jadi yang tidur-tidur tuh dapetin ketenangan. Mungkin di rumahnya diomelin bininya mulu. Kalau di rumah orang bisa tidur, baru bisa tidur di majelis taklim. Biarin aja. Malim nggak pernah marah, nggak pernah marah. Ada beberapa yang nanyanya rada nyelekit kata bahasa kita, tajam gitu. Nggak marah malim. Saya juga dapat jawaban juga dari guru. Bahasa beliau, wa ammasaila fala tanhar. Begitu. Adapun orang yang bertanya jangan diomelin, jawab aja. Kata jangan. Saya pikir pengemis saila itu. Jadi namanya kiai hebat. Malim Sabiadami. Sabtu besok mau haul. Begitu. Waktunya luas hadir. Begitu. Jadi maksud kita ngaji itu besar.
manfaat ngaji. Jangan nggak ngaji, jangan nggak ngaji. Ante di awal tahun 99 itu, dong ya, malim saya suruh ngajar. Ya udah ngajar aja. Kata kita, saya ini dari Serang ke Mualim mau ngaji, bukan mau ngajar. Ngajar juga sama dengan ngaji. Tapi saya mau ngaji, udah ngajar aja kalau diminta mah. Kata kita, tapi Mualim doain. Iya Mualim doain. Begitu, Mualim doain. Kata Mualim nih, kalau jangan nggak dibuka tanya jawab, buka aja tanya jawab. Tadi dari dulu madesa itu tanya jawab. Jadi bisa nggak bisa kamu jawab, begitu. Ini bagaimana kata kita? Kalau nggak bisa suruh jawab. Kalau bisa kita paham Mualim, kita bakal jawab. Ini nggak bisa ini, bagaimana jawabnya? Begitu. Kalau yang ditanya itu saya nggak bisa. Jawab aja, begitu. Jawabannya bagaimana? Jawab aja, saya nggak tahu. Benar, ini kalimat yang jujur keluar dari mulutnya Mualim. Saya nggak tahu. Nanti saya akan tanyakan kepada yang lebih tahu. Begitu. Jadi sampai sekarang saya majlis selalu saya buka tanya jawab. Kalau nggak tahu ya saya bilang nggak tahu. Kalau tahu saya bakal sampein. Kalau nggak tahu ntar saya tanya. Begitu, tanya begitu. Gitu. Guru nggak ada, Mualim. Dulu ada paman, nama masih ada Wak kita mesti tanya sama Wak meninggal pada gitu. Ada paman kita masih pegang HP, Yai Abdullah, alim, kabir, hebat. Begitu hafal lumayan Bukhari hafal. Kita suka nanya begitu. Karena kan pulang repot. Pengen nanya, nih Mang mau nanya, nih ada masalah begini. Oh begini. Ada di kitaban. Oh ya baik. Begitu. Kalau guru di Pelamunan saya kagak berani. Kenapa? Enggak biasa kita bertanya sama guru. Enggak begitu banyak bertanya. Kalau yang lain kita bertanya. Paling kita pulang nanya. Kalau orang nanya. Pokoknya kalau nggak bisa ya kita jawab nggak bisa. Dan itu ajaran Mualim Safiadani. Karena ngaji itu dibutuhin banyak kata beliau. Ada yang butuhnya urusan lain, bukan materi yang disampaikan. Karena kita berkurikulum. Kitab ini nggak pernah sama. Berkurikulum, enaknya kitab. Kalau ceramah bisa sama. Begitu itu lagi. Tapi kalau kitab enggak. Itu begitu. Ini enaknya ngaji. Dan bikin cerdas. Jadi ngaji jangan nggak ngaji. Ngaji. Bininya juga suruh ngaji. Kalau kagak repot. Begitu. Dan orang ngaji ini paling banyak sabarnya. Ditegur lagi sama bininya, ngaji mulu, nggak ada jalan-jalan apa? Begitu. Nggak ada jalan-jalan. Begitu. Kita bilangin itu yang jalan ke puncak itu orang yang kurang bahagia. Dia nyari bahagia. Kan lu belum bahagia. Kalau udah bahagia nggak usah. Begitu. Kayak begitu. Udah. Kayak begitu. Surga itu enak, di sampingnya kali. Itu surga, itu Jati Indah namanya. Sampingnya kali, udah enak dah. Udah nggak apa-apa. Jangan dibikin pusing. Enak ngaji. Singkatnya, siapa orang menuju majelis ilmu niatnya ngaji, tuh orang ciri Allah lagi dorong anterin menuju ahli surga. Islam itu tinggi karena ngaji. Dan ini yang paling penting. Ngaji ini. Ngaji. Begitu. Dan kita ngaji kudu tuntas. Islam tuh yang jelek adalah oleh pemeluknya. Ada orang bagus tinggalnya dekat masjid. Selalu ngontraknya dekat masjid. Tujuan mau ngaji. Di masjid itu ngaji fikih. Sekian tahun baru nyampe lah bab cebok. Pas nyampe bab cebok ya kontrakan mahal, makin naik, pindah lagi. Rada minggir, tanya tengah kota Sudirman, rada minggir Bayoran. Cari masjid lagi. Kontrakannya dapat, ngaji lagi. Baru ganti kitab. Fathul Qorib.
ngaji lagi, baru ngampe bab cebok, pindah lagi, karena kontrakan pindah mahal, makin tiap tahun, minggir ke Pamulang, ngaji lagi. Jadi akhirnya dia simpulin Islam taunya bab cebok doang. Padahal kalau dia waktu di Sudirman tuh ngaji, nggak berhenti, udah kemana-mana tuh. Itu gara-gara kita. Dikata Islam tidak ngerti politik, Islam tidak ngerti ini, tidak ngerti dunia, tidak ngerti negara. Padahal bukan begitu kitanya, bukan Islamnya. Wong Islam ini agama yang sempurna. Ngaji, jangan gak ngaji. Begitu. Orang kalau ngaji akan enak. Hidup pelan-pelan kita bisa dandani. Sholat kita pelan-pelan kita bisa benerin dengan ngaji. Kalau kita nggak ngaji, perasaan kita bener aja. Kalau nggak ngaji, pas sudah ngaji, ya Allah masih banyak salah ternyata. Begitu. Pas ngaji, itu udah bagus. Satu kesadaran ahli surga, pengakuan ketidakberdayaan diri di hadapan Allah, dan itu tinggi nilainya. Dengan ngaji, kalau orang pengen pintar jangan ngaji. Yang tukang nyalahin tuh pastikan kagak ngaji. Gitu. Kalau orang ngaji nggak gampang nyalahin. Orang Islam ini luas, bukan entu-entu doang, banyak. Islam ini luas, begitu luas. Maka ngaji. Jadi kesimpulannya orang ngaji itu nggak bakalan jumawa ketika dipuji. Orang ngaji itu akan kuat jiwanya ketika diuji. Orang ngaji hidupnya, dunianya makin terpuji, di kuburnya terpuji, di akhirat dikasih tempat yang sangat terpuji berkat ngaji. Singkatnya, jangan tinggal ngaji. Niatin ngaji ampe mati. Ya Rob, jangan wafatkan kami kecuali terus di hati demen ngaji. Demen ngaji. Karena itu keuntungan besar. Orang yang ngaji itu keuntungan besar. Ngaji. Jangan takut ngaji. Ngaji aja. Enggak apa-apa. Ngaji. Begitu. Kurang lebih demikian. Ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin darilah materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilahkan. Allah Allah. Ya, sebagian kita mungkin alim mungkin ada yang sekitar utara dan luar daripada tema kajian, kami persilakan. Sekali lagi saya mau kajian kita yang dipimpin oleh peserta tetap interaktif. Jadi kalaupun malu bertanya, tolong di kertas surat kami nanti Allah terus bertanya. Barangkali kita malu bertanya. Kalau yang bertanya silakan, baik yang bertanya maupun dibuat. Silakan. Baik. Mungkin pertanyaan ini sangat dasar. Yang pertama tentang ngaji. Kalau seperti ini kan salah dia langsung. Bagaimana kalau kita ngaji itu tidak antara disebabkan mungkin sekarang ini media sudah sedemikian canggihnya, sehingga kita mengaji itu lewat video. Apakah sama ganjaran daripada seperti narapi? Makasih. Baik. Dulu Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Adami pernah ditanya, bagaimana muallim ngaji lewat TV? Begitu. Apakah sama dengan duduk di majelis yang sekarang lewat YouTube begitu? Medianya banyak, TikTok dan macam-macam. Jadi tentu beda ganjarannya. Kalau bahasa beliau menjawabnya, kalau kita di TV, di YouTube namanya bukan ngaji, tapi ketiban ilmu namanya.
bahasa beliau begitu menjawabnya. Ketiban ilmu. Kalau ada orang merekam, silakan, itu mesti ada kalimat itu keluar dari mulut beliau. Apa itu ketiban ilmu? Ilmu itu masuk pada kita nggak bisa nanya balik. Sama YouTube, sama TV nggak bisa nanya. Kita dengar. Dan itu bila itu thiqah, terpercaya, enggak ada potongan, itu bisa. Tapi bila dipotong-potong kayak yang dunia YouTube ini, tergantung dia bikin judul bagaimana. Itu bisa nyesatin orang, bisa tidak, itu judul dari mereka. Maka orang dari YouTube itu dapat keganjaran, ya dapat. Orang ngaji, tapi tidak sebesar talaki, karena dia nggak berangkat. Tapi kan hilang kuota, betul. Tentu hilang kuota. Tapi Anda bisa bertanya, dia menerima apa yang disampaikan dari suara yang ada. Dari suara yang ada. Itu begitu. Itu namanya bukan ngaji. Jadi dia mendapatkan ilmu. Begitu. Kalau ngaji, dia harus ada ikhtiar usaha. Tapi itu namanya informasi tentang ilmu. Tapi dapat ganjaran. Boleh. Banyak kita ketemu orang dan bertanya, saya ngaji lewat YouTube antum. Bagus kalau ada manfaatnya. Begitu. Maksudnya kita nggak tahu apa yang dia ngaji. Paling urusannya amalan, bayar utang. Nah, ini demen banget nih orang. Itu kayak begitu tuh. Paling demen ngintipnya. Itu kayak begitu. Jadi disebut ketiban ilmu, bahasa Muallim Safedan. Kita bertanya, apa itu ketiban ilmu? Enggak bisa nanya kembali. Ya informasi yang didapat, ya itulah. Begitu. Pemahamannya, ya terserah kita bagaimana memahami kalimat yang ada. Berapa banyak orang ketipu ketika ada bikin video, saya punya video itu dipotong. Ya namanya anak YouTube itu macam-macam dan motivasi orang berbeda-beda. Ada video begini katanya, dan itu ada kiainya WA saya. Dia bilang, ini bagaimana saya anda ngomong kayak begini nih? Kita bilang, perhatiin dong dengan utuh, perhatiin. Itu potongan itu. Walaupun hafal Quran 30 juz, kitab apa aja dia bisa menguasai betul. Kalau masih merokok, haram jadi imam. Itu begitu, dipotong segitu. Begitu. Anda ini bagaimana? Anda nggak tahu guru Anda melanjut merokok. Perhatiin. Kalau masih ngerokok. Kalau kita ngimamin, matiin dulu. Kalau kita ngimamin, matiin dulu tuh rokok. Jangan masih merokok. Kalau masih merokok haram. Jadi makmum aja haram juga. Begitu. Kalau masih merokok, kalau mengimami mati. Begitu. Mati. Nah iya, ini gara-gara dipotong pada bagian begitu. Ngepotong. Padahal itu kajian tentang rokok. Waktu saya ditanya sama teman kita tentang rokok, kita jawab lebih daripada setengah jam. Bagaimana ulama yang mengatakan haram landasannya mana, ulama yang mengatakan makruh landasannya mana, ulama yang mengatakan mubah landasan hukumnya mana. Kenapa ini berbeda-beda ulama? Dan saya jawabannya begitu jawabannya. Jadi banyak, karena ya orang kan demen dipotong, demen viral. Itu begitu. Maka wali itu macam-macam. Ada wali kutub, itu paling tingginya wali, pangkatnya di bawah Nabi. Kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, itu namanya wali kutub. Ada wali ngacoin orang di medsos, namanya wali YouTube. Namanya wali YouTube. Apa? Bikin ngacoin masyarakat aja, ngurusin nasab orang, nasab kita aja gitu. Nasib aja belum jelas. Begitu. Ini macam-macam. Oleh karena itu dapat ganjaran dengan media banyak. Tapi kalau mau ditelaah, kenapa orang dulu yang sarana informasi ilmu dikit, tapi alimnya luar biasa, Imam Ghazali dan semuanya. Padahal ngaji susah zaman dulu. Saya pernah bercerita, namanya Ibnu Mikhlad. Ibnu Mikhlad, saya pernah dongengin. Saya lupa nama depannya ini, Ibnu Mikhlad. Ini orang dari Spanyol.
Itu dari Portugal sama Spanyol ini dulu satu, Andalusia. Jadi namanya di kerajaan Andalusia itu Cordoba, begitu tuh. Granada tuh Gornati bahasa Arab. Itu sampai Spanyol, sampai Portugal tuh Ronaldo kampungnya. Dulunya Muslim. Zaman dulu. Ada namanya Ibnu Mikhlad. Saya lupa nama depannya ini. Apa ini Ibnu kan ada nama depannya. Dengar ada kiai hebat di Baghdad, pusat dinasti Islam. Karena dulu pemerintahan Islam itu pusatnya di Madinah. Zaman Nabi, Abu Bakar Madinah, Umar Madinah, Utsman Madinah. Di Imam Ali dipindah ke Irak karena udah perluasan Islam. Jadi di Baghdad lah pusatnya. Zaman Imam Ali dan terus di situ menjadi pusat sebelum nanti pada akhirnya pindah ke Mesir, pindah ke Turki. Begitu. Itu terakhir kalau berbicara dinasti Islam. Begitu pindah. Itu begitu. Itu pindah itu motivasinya demi supaya Islam ini bisa dijangkau semuanya. Motivasinya. Itu namanya perpindahan benar. Ada juga perpindahan itu enggak benar. Pindahin aja. Belum siap. Itu kerap. Jangan dicatat. Itu begitu. Jadi akhirnya Ibnu Mikhlad ini dengar ada kiai hebat di Baghdad namanya Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, hafal hadis 1 juta hadis. 1 juta. Kalau sholat malam 300 rakaat, enggak pernah kurang. Itu terkenal, semua orang tahu. Di samping beliau ngajar Imam Ahmad. Gimana gurunya yang namanya Syafi'i Muhammad bin Idris, murid jadi alim kayak itu. Imam Ahmad pembangun madzhab Hanbali. Ibnu Mikhlad didengar dari Portugal. Itu mondok jalan kaki, coba pikirin. Jalan kaki itu menembus benua. Benuanya Eropa dia. Nyebrang dulu ke Afrika karena sampingnya Spanyol itu sampingnya adalah Maroko. Terus saja bertahun-tahun tuh jalan pengen ngaji sama kiai Imam Ahmad ambil kayak begitu. Sampai Baghdad lagi zaman fitnah ulama dikandangi begitu sama penguasa, enggak boleh tabligh akbar, pengajian ditutup. Waktu itu sampai parahnya sama Imam Ahmad, bor pengajian kemana-mana tabligh, di rumahnya majelis kagak boleh juga, diawasi. Itu begitu, itu biasa kalau zaman sekarang ada kayak gitu, itu biasa kalau kita baca sejarah. Itu begitu. Dia datang nih sampai Baghdad, dia girang banget. Ya Allah, nyampe juga saya. Coba panas dingin, udah kita bisa bayangin dah tuh orang tidurnya bagaimana. Mau ngaji, kayak begitu. Mau ngaji. Kalau kita kan rumah dekat aja pakai motor, bener nggak? Kalau gitu, kan udah enak banget. Ini ngaji loh. Ibnu Mikhlad. Nyampe Baghdad ada kiai buka pengajian. Karena kan kiai kan ada yang kuning, ada yang merah. Di mata pemerintah itu dari dulu, bukan sekarang doang. Kiai itu ada kiai di pro pemerintah, begitu. Rame. Karena dia nggak tahu Ahmad bin Hanbal itu yang mana mukanya. Kan belum ada YouTube foto kalau itu belum ada. Nama doang. Rame. Ini hebat ini kiai. Dia baru datang dia udah hebat. Kagum. Ini kiai hebat. Namanya Ahmad bin Hanbal ya. Bukan. Begitu kata orang. Ente kagak tahu. Ini namanya Yahya bin Ma'in, ahli hadis. Kalau Imam Ahmad di atas ini, tambah bingung. Itu Yahya bin Ma'in gurunya Imam Bukhari. Gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari itu yang ngaji Yahya bin Ma'in. Imam Bukhari dari Uni Soviet datang ke Irak. Dia bilang Imam Ahmad gak bisa ngaji, ditutup.
nggak boleh buka majelis, tabligh di mana-mana nggak dikasih. Udah ada suratnya, dia nggak boleh. Dia tahanan rumah, nggak boleh kemana-mana. Keluar rumah aja nggak boleh. Ngajar nggak boleh di rumah. Rumahnya dibikin pengen nggak boleh. Dia nangis, ya Rob, saya ini jalan kaki jauh banget, mau ngaji ada aja ujiannya. Amin yang gitu. Tapi keputus asa. Hebat ibunya kelak. Hebat. Dia datang Imam Ahmad, ketok rumahnya. Dia ngobrol, saya ini jauh dari Andalusia. Sekarang itu pecah, Portugal, daerahnya dia. Ronaldo. Saya mau ngaji, waduh kagak boleh saya ngaji. Nggak boleh, majelis saya tutup semuanya. Nggak kasih sama penguasa. Tapi otaknya cerdas, Ibnu Mikhlad. Kata Ibnu Mikhlad, begini aja Imam, saya mau jadi pengemis saja kan, pengemis ilmu. Bagaimana itu pengemis ilmu? Saban hari saya bakal pakai baju compang-camping, pakai topi pengemis. Saya bawa mangkok, engkau buang selembar, engkau nulis hadis, lalu buang di mangkok saya. Saban hari, kan pengemis, kan nggak apa-apa nggak dicurigai sama pengemis. Baik deh, jadi dia saban pagi datang, kasih lembaran, tulis satu hadis, makna, kasih dia, buang, begitu. Kurang lebih hampir setahun. Jadi akhirnya ketika ganti pemerintahan, udah 20 Oktober kayaknya, begitu. Ini ganti pemerintahan. Emang begitu di kitab, tapi nggak ada 20 Oktober tuh kagak ada. Itu bahasanya itu nggak ada itu 20 Oktober. Ini ganti pemerintahan dan pemimpin yang adil kali itu, pemimpin yang adil. Akhirnya boleh ngajar lagi. Maka orang yang paling pintar se-Andalusia di Eropa Ibnu Mikhlad. Boleh buka itu di Google. Saya lupa nama depannya. Boleh buka aja. Gitu. Bagaimana cara nyari ilmunya Ibnu Mikhlad. Jadi orang dulu tuh ngaji tuh capek. Sekarang ngaji tuh gampang lewat YouTube, lewat WA, Instagram, Facebook, banyak hal. Ngaji itu silakan. Silakan. Itu begitu, ngaji. Tapi ganjarannya enggak sebanyak kita berangkat. Tapi itu sebagai informasi ngaji. Boleh. Yang kayak begitu boleh. Kayak kemarin zaman itu aja, zaman corona. Kan enak kuliah zaman corona. Kita aja enak kuliah. Cuman dengerin doang. Dia ngoceh aja. Dia juga dia tidur doang, bunyi aja. Ngintip aja, kita dengerin, kita tidur aja, dilihat kagak. Begitu. Orang ngantor aja tuh, orang ngantor tuh atasannya doang seragam, bawahnya kolor. Bener nggak? Apa nggak bohong-bohongan emang zaman edan? Kan begitu. Yang nggak jelas. Tapi itulah zaman. Ala kulli hal media ilmu banyak. Ustaduna ambil itu ilmu. Kalau ada manfaat ambil, dan itu adalah hal yang bagus. Tapi kalau ditanya samakah ganjarannya? Tentu tidak. Tentu tidak. Ganjarannya. Karena bagaimanapun berangkatnya dia, ngegasnya dia, hilang bensinnya dia, capeknya dia, duduk belum lagi geser lagi, belonjor sila. Ini punya nilai ganjaran yang luar biasa. Kurang lebih demikian, tapi ilmu sama. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam.